Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1241. Junior Smith mengambil surat undangan putih dari Stephen Lin. Selain nomor kursi dan informasi lain di surat undangan, juga terdapat nama Stephen Lin. Tapi yang jelas, Junior Smith tidak mengenal aksara China, jadi dia tidak bisa mengerti apa saja ketiga aksara tersebut, apalagi arti dari ketiga aksara tersebut. Mungkinkah itu palsu? Tunjukkan padaku. Pria kulit putih gemuk itu mengulurkan tangannya ke arah Junior Smith. Palsu. Jika itu benar, bukankah Anda akan segera mengungkapkan identitas Anda ketika Anda duduk dan bertemu dengan yang asli? Apa gunanya membuat yang palsu? Bukankah pada akhirnya Anda akan diusir? Kata Junior Smith mengejek. Wajah pria kulit putih gemuk itu membeku, dan dia merasa apa yang dikatakan Junior Smith agak masuk akal. Pria ini, kamu. Siapa namamu? Pria kulit putih gemuk itu memandang Stephen Lin dan bertanya. Namun, pada saat ini, Stephen Lin sama sekali tidak repot-repot berbicara dengan pria gendut itu. Dia berkata kepada Junior Smith, kamu hampir bisa lewat sekarang. Petik 2. Baris. Junior Smith ragu-ragu jika Stephen Lin ada di tribun, dia tidak akan peduli, tapi sekarang posisi Stephen Lin ada di baris pertama, yang membuatnya sedikit bingung. Dalam kapasitasnya, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk duduk di baris pertama? Ini hanya tempat duduk, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir, mengobrol baik-baik dengan orang-orang di baris pertama, mungkin kesempatanmu akan datang. Kata Stephen Lin. Setelah mendengar ini, mata Junior Smith tiba-tiba berbinar. Benar, kalau begitu, aku pergi, terima kasih, Saudara Jimmy. Junior Smith berinisiatif untuk berjabat tangan dengan Stephen Lin, lalu berjalan ke baris pertama dengan surat undangan dari Stephen Lin, sedangkan Stephen Lin itu sedang duduk di posisi Junior Smith. Pria kulit putih gemuk di samping merasa sedikit gelisah, dia memutar pantatnya yang besar, dan melirik Stephen Lin dari waktu ke waktu. Dia sendiri sebenarnya adalah orang kaya, kalau tidak dia tidak akan memenuhi syarat untuk duduk di area ini, tetapi dibandingkan dengan orang-orang besar yang duduk di baris pertama, dia benar-benar bukan apa-apa, jadi saat ini dia sangat ingin berteman dengan Stephen Lin. Karena ini mungkin memberinya beberapa peluang untuk menghasilkan uang, tetapi jelas, Stephen Lin tidak bermaksud mengabaikannya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Seiring berjalannya waktu, hampir semua orang di halaman telah tiba, bahkan kursi di baris pertama hampir penuh. Pada pukul 9 pagi, musik dibunyikan, dan musisi dari European Philharmonic Orchestra menampilkan musik yang indah secara live. Artis tingkat harta karun nasional dari negara parfum bertindak sebagai tuan rumah pernikahan hari ini. Dia berdiri di panggung utama di depan dengan mikrofon di tangannya, dan memberikan pidato pembukaan dengan penuh kasih sayang. Setelah itu, Blair yang mengenakan jas berjalan perlahan ke atas panggung. Sosok Blair masih tergolong tinggi, sekitar 1,8 meter, dan sosoknya sangat proporsional, berdiri di tengah panggung dengan senyuman di wajahnya. Matahari menyinari dirinya, membuatnya tampak lebih bersinar. Blair mengambil mikrofon dari pembawa acara, lalu mengambil mikrofon dan mengucapkan banyak kata-kata penuh kasih sayang, tidak lebih dari bertemu Natalie adalah hal paling beruntung dalam hidupnya. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Natalie muncul di sisi lain panggung. Natalie sebenarnya mengenakan gaun pengantin berwarna hitam. Apakah itu di kerajaan naga atau di dunia barat, gaun pengantin berwarna hitam sebenarnya sangat langka. Bukannya gaun pengantin hitam itu sial, tapi orang umumnya menerima putih dan merah, dan hitam tidak terlihat begitu meriah. Tidak ada yang mengira gaun pengantin Natalie berwarna hitam, dan gaun pengantin hitam ini, dipadukan dengan sosok Natalie yang tinggi dan temperamen yang sedikit keren, benar-benar sempurna tiada taraf. Bahkan setelah melihat adegan ini,
banyak orang berpikir bahwa Natalie benar dalam mengenakan gaun pengantin berwarna hitam. Banyak orang bahkan berdiri, ingin melihat diri mereka lebih jelas. Gaun pengantin hitam ini bertatahkan berlian, dan gaya keseluruhannya konservatif, tidak seperti kebanyakan orang barat yang ingin memperlihatkan sebagian besar payudaranya kepada orang lain. Posisi dada gaun pengantin ini hanya berupa V-neck yang dangkal, dan satu set kalung mewah digantungkan di leher Natalie. Kalung tersebut hanya menutupi satu-satunya daging yang tidak banyak terekspos, sehingga tampilan keseluruhannya terasa sangat konservatif. Namun, gaun pengantin ini sangat memamerkan sosoknya. Bagian tengah pinggangnya diikat erat, dan seluruh pinggang Natalie diikat begitu erat sehingga hanya setebal tangan manusia. Pola pada gaun pengantin sangat kaya, dan ada beberapa cekungan. Nampaknya kulit putih di bawah gaun pengantin bisa terlihat samar-samar. Natalie berjalan ke panggung utama selangkah demi selangkah di bawah latar belakang pawai pernikahan seorang diri. Betapa cantiknya! Pria kulit putih gendut yang duduk di sebelah Stephen Lin tidak bisa menahan nafas. Stephen Lin menatap Natalie tanpa ekspresi, tetapi pasang surut hari itu sudah muncul di benaknya. Meskipun Natalie telah kehilangan beberapa berat badan, sosoknya tidak diragukan lagi luar biasa. Kaki panjang yang direntangkan di pinggangnya, rasanya. Stephen Lin dengan cepat menggelengkan kepalanya. Memikirkan hal-hal ini pada hari pernikahan seseorang, dia benar-benar binatang buas. Akhirnya, Natalie berjalan ke atas panggung di bawah tatapan semua orang. Saat ini, Uskup Agung berbaju merah dari Kerajaan Malaikat muncul. Orang-orang di dunia barat umumnya percaya pada Anglisme, jadi mereka biasanya mengambil sumpah di depan pendeta ketika menikah. Kali ini, pernikahan Natalie dan Blair dipimpin oleh Kardinal Kerajaan Malaikat, dan Kardinal di Kerajaan Malaikat statusnya adalah yang kedua setelah Paus. Ini juga bisa mencerminkan pentingnya pernikahan antara dua orang ini. Uskup Agung berbaju merah berdiri di depan Blair dan Natalie memegang kitab suci Kerajaan Malaikat. Uskup Agung berbaju merah berkata dengan senyum di wajahnya, "Tuhan, kami datang sebelum Anda untuk menyaksikan dan memberkati pria dan wanita ini yang memasuki aula pernikahan suci. Menurut kehendak Tuhan, keduanya akan menjadi satu, dan upacara pernikahan akan berlangsung selama-lamanya, selamanya. Sejak saat itu, kami dengan senang hati menapaki jalan surga, saling mengasihi, saling membantu, saling mengajar, dan saling percaya. Bapa Surgawi memberkati keluarga, membuat suami dan istri menikmati kelimpahan kasih karunia, mengilhami Roh Kudus, mencintai dan menghormati Juru Selamat, memuji di hadapan Tuhan selama sisa hidup kita." Dia memberi isyarat dengan tangannya di depan dadanya. Natalie dan Blair juga memberi isyarat. Setelah itu, Kardinal melanjutkan, "Saya memerintahkan Anda untuk mengakui di hadapan Tuhan alasan apapun yang menghalangi persatuan Anda." Petik 2. Setelah mengatakan ini, Kardinal memandang Blair dan berkata, "Blair, apakah Anda ingin wanita ini menjadi milik Anda? Untuk menikah dia, baik dalam keadaan sakit atau sehat, atau karena alasan lain, untuk mencintainya, merawatnya, menghormatinya, menerimanya, dan setia padanya selamanya sampai akhir hayatku." "Aku akan." Tanda seru petik 2. Kata Blair bersemangat. Kardinal tersenyum, menatap Natalie dan bertanya, "Natalie, apakah kamu ingin pria ini menjadi suamimu dan membuat kontrak pernikahan dengannya? Terlepas dari penyakit atau kesehatan, atau alasan lain, cintai dia dan rawat dia. Dia, hormati dia, terima dia, dan setia padanya selamanya sampai akhir hayatnya." Begitu pertanyaan ini diajukan, semua orang menatap Natalie dengan penuh semangat. Namun, Natalie tidak menjawab, dan matanya terpaku pada posisi 37A di baris pertama. Ada seorang pria kulit hitam yang duduk di sana, bukan Stephen Lin. Natalie merasa sedikit tidak enak karena pria itu tidak datang. "Natalie," sang pendeta mengingatkan. "Oh." Natalie kembali sadar, lalu berkata dengan ringan, "Aku tidak mau."
Dan kemudian tiba-tiba menyadari apa yang sepertinya baru saja saya dengar adalah bahwa saya tidak mau. Saya tidak mau. Uskup Agung berbaju merah tertegun. Blair membeku. Semua orang yang hadir juga tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Mengapa Natalie tidak mau? Natalie, kamu gila. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kata Blair bersemangat. Aku tidak bicara omong kosong. Aku hanya tidak ingin menikah denganmu, kata Natalie. Kenapa? Kenapa kamu tidak mau menikah denganku? Kita sudah berdiri di sini, dan kamu memakai gaun pengantin, kenapa kamu tidak mau menikah denganku? Teriak Blair hampir histeris. Natalie menggelengkan kepalanya, lalu mengangkat tangannya untuk bertepuk tangan. Setelah 2 kali muncul, sebuah gambar muncul di monitor LED besar di sebelah panggung utama. Pajangan yang sebelumnya menampilkan foto pernikahan yang diambil oleh Natalie dan Blair, kini menjadi 2 sosok, pria dan wanita. Dari perspektif video, terlihat bahwa video ini benar-benar merupakan pengambilan gambar candid. Dan dalam video tersebut, pria dan wanita tersebut saling berpelukan mesra, bibir ke bibir. Melihat video tersebut, terjadi kehebohan di lokasi kejadian, karena pria dalam video tersebut adalah Blair, dan pria dalam video tersebut adalah Blair. Wanita adalah seorang aktris terkenal di negara parfum. Desir. Di area kursi putih, seorang wanita berpakaian bagus berdiri, lalu keluar dengan panik. Wanita ini adalah bintang wanita dalam video. Natalie, dari mana kamu mendapatkan barang-barang ini? Matikan untukku, kata Blair bersemangat. Jangan khawatir, masih ada lagi, kata Natalie sambil bertepuk tangan lagi. Layar monitor LED berubah lagi, dan 2 pria muncul di layar. 2 pria sedang duduk bersama dan berbicara. Apakah kamu benar-benar berpikir aku menyukai Natalie? Aku hanya tertarik pada status aristokratnya, sehingga aku bisa menghilangkan label orang kaya biasa dan masuk ke lingkaran aristokrat Eropa. Saat itu, para wanita dan wanita muda bangsawan itu, apakah saya menginginkan sesuatu? Saya yakin saya bisa mendapatkan sesuatu seperti sang putri, lagi pula, semua orang tahu kekacauan di lingkaran aristokrat. Salah satu pria berkata dengan ekspresi ambigu, dan pria ini adalah Blair. Kata-kata ini membuat wajah pangeran yang duduk di baris pertama berubah. Sang pangeran berdiri dengan wajah muram, dan langsung berjalan keluar dengan beberapa rombongan. Begitu mereka melihat sang pangeran pergi, para eksekutif tingkat tinggi yang menyertai kerajaan parfum juga buru-buru bangkit dan mengejarnya. Yang mulia, tolong dengarkan penjelasan saya, Blair berteriak dengan penuh semangat. Sayang sekali sang pangeran tidak mendengarkan penjelasannya, dan pergi dalam sekejap mata. Seluruh adegan pernikahan tiba-tiba menjadi kacau. Bab 1242. Tidak ada yang menyangka pernikahan abad ini akan berubah menjadi lelucon pada akhirnya. Natalie mengeluarkan bukti video penggelinciran Blair di depan umum, yang sama saja dengan mencambuk Blair di depan umum. Suasana di atas panggung menjadi sangat canggung. Blair berkata kepada Natalie dengan wajah jelek, "Mengapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu harus mengeluarkan barang-barang ini hari ini, hanya untuk mempermalukanku? Balas dendam, ingat malam saat aku pergi ke Buttons untuk mencarimu. Kau membioskopiku, bukan?" tanya Natalie. Blair menyempitkan pupilnya dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia." Natalie bersandar ke telinga Blair dan berbisik, "Malam itu, Stephen Lin dan aku minum bersama kopi." Petik 2. Apa? Blair menatap Natalie dengan kaget. Natalie memiliki senyum di wajahnya. Itu adalah senyum kegembiraan setelah balas dendam yang berhasil. "Kamu bajingan." Blair meraung marah, mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Natalie. Bentak. Tamparan ini mengenai wajah Natalie, membuat semua orang di tempat kejadian tercengang. Tidak ada yang percaya bahwa Blair akan melakukan kekerasan terhadap Natalie di depan umum. "Tahukah Anda, ini di panggung pernikahan,
disaksikan oleh ribuan orang. Banyak dari orang-orang ini adalah orang-orang hebat dari seluruh dunia. Kamu benar-benar menamparkan Natalie di depan umum, dan reputasimu di kelas atas akan musnah. Blair menyesal setelah menamparkan Natalie, terutama ketika dia melihat mulut Natalie dengan sedikit licik setelah tersenyum. Dia semakin menyesalinya. Dia menemukan bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap yang dirancang dengan hati-hati oleh Natalie, yang dengan sengaja memberitahunya tentang kopi untuk merangsangnya dan membiarkannya menamparnya di depan umum. Ini dianggap kekerasan dalam rumah tangga. Mengapa dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga? Pasalnya, keduanya sebenarnya sudah mendaftarkan pernikahan mereka ke pejabat beberapa hari lalu. Hari ini hanya pernikahan. Jika terkonfirmasi bahwa Blair melakukan kekerasan dalam rumah tangga, akan sangat mudah bagi keduanya untuk bercerai setelahnya. Semuanya direncanakan oleh Natalie. Setengah dari hartamu adalah milikku, kata Natalie sambil tersenyum. Blair mengepalkan tangan kanannya dengan marah. Dia sangat ingin meninju Natalie lagi, tapi yang jelas, sekarang bukan waktunya untuk memukul Natalie. Blair mengambil mikrofon dari Uskup Agung. Para tamu, ada beberapa kecelakaan kecil di pernikahan hari ini. Natalie mungkin mengalami masalah mental. Silakan pergi dulu, kami pasti akan menangani masalah ini, kata Blair. Banyak tamu bangkit dan berjalan menuju pintu keluar. Natalie, apakah kamu pikir kamu bisa membalas dendam padaku seperti ini? Percayalah, di negara parfum, aku punya 100 cara untuk membuatmu tinggal di sini selamanya. Tidak masalah, jika kamu benar-benar berani melakukan itu. Natalie mengangkat bahu, lalu berbalik dan turun dari panggung. Natalie, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk memenuhi sumpah dan menjadi istriku. Aku bisa melepaskan semuanya, kata Blair keras. Natalie tidak berbicara, dia memelintir gaunnya dan turun dari panggung, lalu pergi. Bajingan, Blair dengan marah membanting mikrofon di tangannya ke tanah. Di kejauhan, Stephen Lin yang sedang duduk di area kursi hitam mendorong kacamatanya dan berdiri. Tuan, ini kartu nama saya. Jika Anda punya waktu dalam beberapa hari sebelum meninggalkan Basi, Anda dapat menelepon saya. Saya tahu tempat paling menarik di Libashi. Pria kulit putih gendut itu dengan cepat menyerahkannya. Beri bisnis Stephen Lin kartu. Stephen Lin melihat dan menemukan bahwa pria kulit putih gemuk itu terlibat dalam perdagangan dan transportasi laut, namanya Jeff, dan dia adalah penduduk asli kota Liba. Stephen Lin mengambil kartu nama, berbalik dan berjalan keluar tanpa berkata apa-apa. Banyak orang berjalan menuju pintu keluar Dutton Manor. Blair juga telah meninggalkan halaman dan kembali ke kediamannya saat ini. Beberapa bawahan berdiri di depan Blair dengan hormat. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu tidak boleh membiarkan Natalie meninggalkan Liba City, aku akan membuat wanita itu membayar harganya, kata Blair dengan wajah hitam. Bos, sekarang begitu banyak orang yang tahu tentang perubahan pernikahanmu dengan Natalie, jika kamu memaksa Natalie saat ini, itu mungkin berdampak buruk pada reputasimu, kata bawahan itu dengan suara rendah. Kalau begitu jangan biarkan orang tahu bahwa saya melakukannya, Anda tahu. Cari saja organisasi teroris, temukan angkatan bersenjata anti pemerintah atau semacamnya, biarkan mereka keluar dan disalahkan, dan pertahankan orang itu untuk saya. Itu wanita gila, aku tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah, sama sekali tidak. Teriak Blair bersemangat. Pada saat ini, seorang bawahan bergegas masuk dari pintu. Bos, sesuatu terjadi. Bawahan itu berkata dengan bersemangat. Apa yang bisa lebih buruk dari situasi saat ini? Blair bertanya dengan wajah gelap. Saya baru saja mendapat kabar bahwa setelah keluar dari Dutton Manor, Miss Natalie dirampok oleh sekelompok perampok tak dikenal. Setiap orang yang mengikuti Miss Natalie dibunuh oleh pihak lain, kata bawahan itu. Apa? Dirampok? Blair tertegun, dan dia berencana mencari cara untuk menjaga Natalie, tapi Natalie dirampok. Siapa yang melakukan ini?
Siapa yang memiliki kebencian mendalam pada wanita ini? Apa yang kamu lakukan berdiri di sana dengan bodoh? Segera temukan sekelompok orang itu, bajingan, mencuri orang sekarang, ini jelas akan membuat kita disalahkan. Setelah menemukan mereka, bunuh mereka semua, jangan simpan satu pun. Teriak Blair. Ya, sekelompok bawahan menerima perintah dan pergi. Pada saat yang sama, suara sirene bergema di seluruh kota Liba. Natalie dibajak oleh perampok tak dikenal setelah meninggalkan Dutton Manor, dan berita itu menyebar dengan cepat. Ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajah pejabat kota Liba. Lagi pula, ada begitu banyak polisi militer di tempat pernikahan. Natalie diculik dalam keadaan seperti itu. Polisi adalah sampah. Namun para pejabat di kota Liba juga sangat tidak berdaya, saat kejadian pernikahan sudah terhenti karena kecelakaan, sehingga sebagian besar TNI dan Polri dievakuasi dari tempat kejadian, hanya menyisakan beberapa untuk membantu menjaga ketertiban di tempat kejadian. Sementara para perampok berbaur di antara kerumunan, mereka tiba-tiba melompat, memaksa menghentikan mobil Natalie, dan menghilang setelah membawa pergi Natalie secara paksa. Jelas, kelompok perampok ini sangat akrab dengan kota Liba. Menghadapi perampok seperti itu, pejabat kota Liba tidak punya pilihan lain selain mengirim lebih banyak orang untuk mencari para perampok. Pangeran dari negara korup juga mengeluarkan ultimatum kepada pejabat kota Liba saat ini, menyuruh mereka untuk memastikan keselamatan Adipati Bauhinia. Tiba-tiba, seluruh kota Liba dipenuhi angin dan hujan. Wali kota Liba secara pribadi mengeluarkan perintah untuk menyegel seluruh kota Liba dan memutus semua lalu lintas eksternal. Satu-satunya tujuan adalah menemukan Natalie, Adipati Bauhinia, secepat mungkin. Saat ini, di sebuah rumah tertentu di kota Liba, Natalie, dengan gaun pengantin, sedang berdiri di jendela sambil memandang keluar. Dari waktu ke waktu, mobil polisi akan melintas di luar jendela. Semua mobil polisi ini sedang mencarinya, dia hanya perlu membuka jendela dan berteriak, dan dia bisa segera diselamatkan. Namun, dia tidak melakukan ini, karena dia dikurung di sini, bahkan tidak ada satupun perampok yang terlihat. Dia bahkan bisa dengan mudah keluar dari kamar dan berjalan ke bawah menuju jalan raya. Perampok itu mengirimnya ke sini 10 menit yang lalu, dan semua perampok menghilang setelah itu. Natalie pernah mengira bahwa dia telah menemukan sebuah lelucon, tetapi ketika dia memikirkan pria yang tidak muncul di pesta pernikahan, Natalie tiba-tiba memiliki beberapa harapan di dalam hatinya, dan harapan tersebut adalah dia tidak mau meninggalkan tempat ini. Untuk tanah. Pada saat ini, pintu terbuka. Seorang pria berkacamata kodok masuk dari pintu. Natalie yang mendengar gerakan itu berbalik dan melihat ke pihak lain. Melihat hal tersebut, senyuman muncul di wajah Natalie. Meski pria itu mengenakan kacamata hitam dan janggut, dia mengenali identitas pria itu sekilas. "Aku tahu itu kamu," kata Natalie. Stephen Lin menutup pintu dan melepas kacamata hitamnya. "Aku berpikir bahwa kamu pasti sangat ingin meninggalkan kota Liba, jadi aku menemukan sekelompok orang untuk menculikmu, dan ini juga bisa membuat Blair menjadi mangkuk kotoran, membuat orang berpikir bahwa dia menculikmu, membunuh 2 burung dengan 1 batu," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Kami memiliki pemahaman diam-diam," kata Natalie, memutar roknya dan berjalan menuju Stephen Lin. "Kamu benar-benar berbeda dari yang lain. Semua orang mengenakan gaun pengantin putih, tetapi kamu memakai pakaian hitam," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Aku tidak ingin berdiri dengan Blair dalam gaun pengantin putih, itu membuatku mual," kata Natalie, berdiri sekitar 1 meter di depan Stephen Lin. Roknya yang lebar sudah menyentuh sepatu Stephen Lin. "Jadi, apakah itu balas dendammu terhadap Blair? Biarkan dia hancur di depan umum," tanya Stephen Lin. "Itu tidak cukup." Natalie menggelengkan kepalanya, lalu meraih roknya dan mengangkatnya sedikit demi sedikit. Sepatu hak tinggi Natalie terlihat di bawah roknya, diikuti stoking suspender hitam ultra tipis.
Apa yang kamu lakukan? Stephen Lin bertanya dengan heran. Ini balas dendam yang sebenarnya. Natalie memutar roknya seperti ini, dan berjalan ke arah Stephen Lin. Aku ingin dia melihat wanita yang akan dia merangkak di bawah pria lain di hari pernikahannya. Natalie bersandar di depan Stephen Lin dan berbisik. Stephen Lin sedikit mengernyit. Natalie mengulurkan tangannya dan memeluk Stephen Lin. Mulai sekarang, aku milikmu, kata Natalie. Hanya satu kalimat ini yang langsung menyalakan api di hati Stephen Lin. Dia sudah melakukan komunikasi mendalam dengan Natalie, dan komunikasi itu berlangsung hampir sepanjang malam. Oleh karena itu, ketika dia menghadapi godaan seperti itu dari Natalie, apa yang disebut pengendalian dirinya langsung runtuh. Di dalam kamar, Natalie yang mengenakan gaun pengantin hitam berbaur dengan Stephen Lin. Teriakan yang tak terselubung bahkan menyebar ke bawah. Namun bagi negeri wewangian yang dikenal dengan asmaranya, hal semacam ini hanyalah hal sepele. Orang yang lewat dan mendengar suaranya hanya menunjukkan senyuman penuh arti. Bab 1243. Setelah sekian lama, awan dan hujan mereda. Langit juga berubah menjadi gelap. Anda tahu, pernikahan diadakan pada pukul 9 pagi, dan pada pukul 10 pagi Stephen Lin melihat Natalie, tetapi sekarang langit telah menjadi gelap. Dari sini, kita bisa tahu bahwa pertarungan antara keduanya berlangsung sangat lama. Natalie sudah melepas gaun pengantinnya, hanya mengenakan satu set pakaian dalam yang menggoda. Dia sedang berbaring di tempat tidur dengan sebatang rokok wanita anggun menggantung dari mulutnya. Stephen Lin duduk di sampingnya, mengerutkan kening. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Stephen Lin bertanya. Kembalilah ke China dan jadilah Duke of Bohemiaku. Jika kamu menemukan seseorang yang kamu suka, maka besarkan anak laki-laki kesayanganmu, kata Natalie enteng. Tidak menikah. Stephen Lin bertanya. Apa menurutmu aku bisa menikah lagi? Tanya Natalie. Selama kamu mau, secara alami mungkin, bagaimanapun juga, kamu adalah Adipati Bohemia, kata Stephen Lin. Lupakan saja, jika reputasi Blair hancur kali ini, reputasiku tidak akan membaik. Semua orang akan tahu bahwa aku adalah orang yang hina. Saat ini, mereka masih mau menikah denganku, dan itu hanya karena bangsawanku. Status. Dengan properti keluarga, kenapa repot-repot? Natalie menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu bagimu untuk melukai 1000 musuh dan dirimu sendiri 800, kata Stephen Lin. Aku harus membuatnya membayar harganya, kata Natalie dingin. Keinginanmu untuk membalas dendam sangat kuat, kata Stephen Lin tanpa daya. Ada pepatah di Longguo bahwa hanya penjahat dan wanita yang sulit dibesarkan. Aku pernah menerima Blair, tapi dia terlalu mengecewakanku. Aku tidak akan dengan mudah melepaskan pria manapun yang mengecewakanku, bahkan jika aku telah mengecewakanku. Untuk mengikuti nasib buruk, kata Natalie. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Stephen Lin bertanya. Aku harus bertanya padamu. Kamu telah berusaha keras untuk membuat seseorang membawaku pergi. Kamu tidak boleh hanya ingin berhubungan seks denganku, kata Natalie. Saya dapat mengatur agar Anda meninggalkan negara parfum melalui air. Kebetulan selama pernikahan, saya bertemu dengan pengirim barang lokal di kota Liba, kata Stephen Lin. Tidak apa-apa, tapi kamu harus membawaku pulang, kata Natalie. Mengapa? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Blair pasti akan mencoba yang terbaik untuk menahanku di sini sekarang. Begitu dia tahu aku pergi, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk membunuhku di jalan. Lagi pula, aku mengambil setengah dari hartanya, kata Natalie. Apakah kamu sudah mendaftar dengannya sebelumnya? Stephen Lin bertanya dengan heran. Ya, Natalia mengangguk. Semua ini untuk membagi hartanya. Stephen Lin bertanya lagi. Ya, Natalie mengangguk lagi. Ini benar-benar wanita paling beracun. Stephen Lin menghela nafas. Natalie ini benar-benar berbakat. Dia menikahi Blair untuk membalas dendam pada Blair,
dan dia tidak meminta Blair untuk melakukan keadilan properti pranikah, juga tidak menandatangani kontrak di muka. Kontrak properti perkawinan, selama dia menceraikan Blair, maka setengah dari harta keluarga Blair akan menjadi miliknya. Apalagi karena Blair memukulinya di depan umum, itu setara dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan faktor kekerasan dalam rumah tangga yang demikian sekarang, kemungkinan dia mendapatkan setengah dari harta keluarga telah meningkat pesat. Stephen Lin memikirkan seorang wanita bermarga Deng 100 tahun yang lalu. Wanita itu menikah dan menceraikan pria kaya untuk membagi harta keluarga, dan akhirnya menjadi pria kaya. Aku akan mengantarmu di malam hari, kata Stephen Lin. Sebelum kita pergi, kita harus melakukan sesuatu lagi, kata Natalie, mematikan rokoknya, lalu berbalik dan duduk di tubuh Stephen Lin. Masih bisakah kamu? Stephen Lin bertanya dengan heran. Bagaimana menurutmu? Natalie membungkuk dan mencium Stephen Lin. Malam tiba. Di kota Liba, sirene masih terdengar dari waktu ke waktu. Di bawah malam, Jeff dan beberapa pria berdiri di dermaga dan menunggu dengan cemas. Pada saat ini, dua berkas cahaya bersinar dari kejauhan. Jeff dengan cepat menjatuhkan rokok ke mulutnya. Kedua lampu itu berasal dari sebuah mobil, dan mobil itu melaju semakin dekat, dan akhirnya berhenti di depan Jeff. Stephen Lin membuka pintu mobil dan keluar. Pada saat yang sama, beberapa pria berjas hitam juga keluar dari mobil. Tuan Jimmy, Jeff berjalan ke Stephen Lin, dan dengan hangat berjabat tangan dengan Stephen Lin. Apakah kapalnya sudah siap? Stephen Lin bertanya. Siap, ada di sana. Jeff menunjuk ke sebuah speedboat tidak jauh dari situ. Kapal itu akan membawamu sampai ke negeri busuk. Orang-orangku sudah menunggu di sana, dan akan membawamu ke negeri busuk, kata Jeff. Kalau begitu terima kasih, Tuan Jeff, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Tidak apa-apa, saya sudah melakukan pengiriman selama bertahun-tahun, dan masalah ini masih sangat sederhana, kata Jeff. Hei, aku tidak menyangka Duke of Bohemia akan dibajak, kalau tidak aku akan mengambil penerbangan sore kembali ke China. Stephen Lin menghela nafas. Saya mendengar bahwa Blair memerintahkan ini untuk dilakukan, tetapi sekarang pemerintah sebenarnya hanya melakukannya untuk pertunjukan. Teman saya dari pemerintah, jadi dia memberitahu saya, kata Jeff dengan serius. Benarkah? Blair benar-benar terlalu berani untuk berani melakukan hal seperti itu. Baiklah, jangan bicara tentang Jeff, aku akan pergi dulu, kata Stephen Lin. Oke, sampai jumpa, kata Jeff, mengirim Stephen Lin ke perahu. Setelah itu, speedboat dimulai dan melaju ke kejauhan. Bos, apa asal-usul orang ini? Tanya salah satu bawahan Jeff. Ini orang besar. Kami membantunya kali ini, dan manfaatnya pasti akan sangat besar di masa depan. Jeff tersenyum bangga. Di bawah malam, speedboat dengan cepat menyeberangi selat dan menuju negara korup di seberang. Stephen Lin sedang duduk di kabin, dan Natalie duduk di hadapannya. Saat ini, Natalie mengenakan setelan hitam dan rambutnya diikat. Jika Anda tidak melihat dengan teliti, Anda tidak akan tahu bahwa itu adalah seorang wanita. Diperlukan sekitar setengah jam untuk menyeberangi selat, dan kemudian memasuki perbatasan negara busuk. Perlu lebih dari 1 jam berkendara dari garis pantai ke tempatmu, tanya Stephen Lin. Ya, Natalie mengangguk, lalu duduk di sebelah Stephen Lin dan berkata, kita masih punya setengah jam, bukankah menurutmu kita harus melakukan sesuatu dalam setengah jam ini? Ayo lagi, alis Stephen Lin tidak bisa membantu tetapi gemetar 2 kali. Perasaan di atas kapal pasti berbeda, kata Natalie, langsung terlibat dengan Stephen Lin. Setengah jam kemudian, kapal cepat berlabuh. Stephen Lin turun dari kapal bersama Natalie, lalu naik ke mobil yang diparkir di dermaga. 1 jam kemudian, Natalie dan Stephen Lin tiba di kediaman Adipati Bohemia. Natalie segera mengumumkan bahwa dia telah kembali ke rumah, sedangkan untuk para perampok, Natalie tidak menyebut mereka.
Berita seperti itu dengan cepat menyebar ke negara parfum. Bagaimana mungkin? Bukankah dia diculik? Kenapa dia mengembalikannya? Ketika Blair mendengar berita itu, seluruh tubuhnya meledak. Kami tidak tahu persis bagaimana dia kembali ke negara korup, kata bawahan itu. Bajingan, tidak ada dari kalian yang berguna, tapi biarkan dia kembali ke negara korup, jadi semuanya akan sulit. Blair mengerutkan kening. Apa yang terjadi hari ini menghancurkannya seketika. Meski penculikan Natalie mengalihkan sebagian besar perhatian, berita tentang pernikahannya masih tersebar ke seluruh dunia dalam waktu singkat. Harga saham perusahaannya anjlok, dan pada saat yang sama, citra pribadinya juga rusak parah, apalagi dia tidak hanya selingkuh, tapi juga memperkosa Natalie di depan umum. Beberapa organisasi feminis bahkan mulai mencela dia secara online, dan suara kecaman begitu kuat sehingga dia harus mengeluarkan banyak uang untuk menekan mereka. Bos, kami telah menerima surat dari pengacara Duke Natalie. Dia telah mempercayakan pengacaranya untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Anda dengan gugatan divisi properti. Seorang bawahan berjalan ke arah Blair dan berkata dengan suara berat. Aku langsung mengetahuinya. Biarkan orang-orang dari Departemen Hukum segera menanganinya. Aku tidak bisa membiarkan Natalie mengambil setengah dari propertiku. Itu tidak mungkin, kata Blair bersemangat. Ya, di sisi lain, negara busuk. Karena bukan apa-apa untukku, aku akan pergi dulu. Setelah memastikan bahwa Natalie aman, Stephen Lin akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kerajaan reruntuhan. Apakah kamu pergi seperti ini? Apakah kamu sama sekali tidak merindukan tubuhku? Tanya Natalie. Kekasihku sedang menungguku, kata Stephen Lin. Natalie membeku sesaat, lalu berkata sambil tersenyum, aku ingat, kamu akan segera menjadi seorang ayah. Petik 2. Ya, Stephen Lin mengangguk. Kalau begitu kalau bisa, jangan bertemu lagi di masa depan. Kata Natalie. Stephen Lin sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan Natalie, tetapi ini juga yang dia pikirkan di dalam hatinya. Jadi dia mengangguk dan berkata, menurutku ini juga baik untuk kita. Kalau begitu aku juga tidak akan mengirimmu pergi. Begitulah, kata Natalie. Stephen Lin mengangguk, mengeluarkan sebuah kotak dari tubuhnya dan meletakkannya di atas meja. Ini hadiah pernikahanku untukmu. Meskipun kamu akan segera bercerai, kamu masih harus memberikan sesuatu, kata Stephen Lin. Yah. Aku akan memeriksanya nanti, kata Natalie. Kalau begitu aku pergi, kata Stephen Lin, berbalik dan pergi. Natalie berdiri di tempatnya, dan tidak mengirim Lindsay ke takdirnya. Setelah Stephen Lin menghilang ke dalam ruangan, Natalie berjalan ke meja, mengambil kotak yang diletakkan Stephen Lin di atas meja, dan membukanya. Ketika Natalie melihat apa yang ada di dalam kotak itu, dia membeku. Kemudian, Natalie tidak bisa menahan tawa. Dia mengambil barang-barang di dalam kotak, berbalik dan berjalan ke jendela untuk melihat keluar. Di luar jendela, sebuah mobil melaju ke kejauhan. Natalie menundukkan kepalanya dan membuka barang-barang di tangannya. Ini adalah sepasang kartu remi yang sangat indah, dan pola pada kartu remi semuanya adalah gambar Natalie. Saya tidak tahu dari mana Stephen Lin mendapatkan foto-foto ini. Aku benar-benar berharap untuk bertaruh serius denganmu, dengan sisa hidup kita sebagai taruhan. Natalie bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut membelai kartu di tangannya. Bab 1244. Ketika Stephen Lin kembali ke ibu kota kekaisaran, itu adalah saat matahari bersinar terang. Stephen Lin turun dari pesawat dan membuka pasar saham untuk melihatnya. Pasar saham saat ini sedang booming secara menyeluruh, terutama beberapa emiten yang ia kuasai, peningkatannya sangat mencengangkan. Hanya dalam 2 atau 3 hari, nilai Stephen Lin telah meningkat lebih dari 10%. Singkatnya, itu telah meningkat lebih dari 100 miliar. Stephen Lin sangat tersentuh dengan hal ini. Tidak heran orang mengatakan sulit untuk beralih dari 0 menjadi 1 juta, dan sangat mudah untuk beralih dari 1 juta menjadi 2 juta.
Ketika aset Anda mencapai tingkat tertentu, menghasilkan uang benar-benar luar biasa. Hal terpenting di dunia, hal-hal sederhana. Setelah menonton pasar saham, Stephen Lin menonton berita internasional sebentar. Seperti yang dia pikirkan, lelucon pernikahan abad Blair dan Natalie semuanya telah ada di surat kabar hari ini. Pernikahan abad ini menjadi lelucon, dan Blair benar-benar hancur. Stephen Lin samar-samar mendapat kabar bahwa Illuminati telah mempertimbangkan untuk menggantikan Blair sebagai Presiden Illuminati cabang Eropa. Jika sudah demikian, maka Blair bisa dikatakan sebagai kekalahan telak. Tentu saja, semua ini salah Blair sendiri. Jika dia tidak membius kopi Natalie, Natalie mungkin terbangun di tempat tidur Blair hari ini. Apa yang ditaburkan di awal berbuah sekarang. Stephen Lin menonton berita sepanjang perjalanan pulang. Setelah tinggal di rumah selama 2 hari, Stephen Lin meninggalkan ibu kota kekaisaran dengan alasan kuil leluhur keluarga Lin di kota Haixia akan direnovasi, dan kembali ke kota Haixia sendirian. Tanggal jatuh tempo Yao Jing akan segera tiba. Untuk Stephen Lin, dia harus tinggal di sisi Yao Jing selama beberapa hari ini, tetapi sekarang Gu Feiyan tidak tahu bahwa Yao Jing sedang hamil, jadi dia hanya dapat menemukan kakek nenek. Itu adalah seorang alasan untuk merenovasi kuil agar dia bisa tinggal di kota Haixia lebih lama. Suhu di kota Haixia pada pertengahan hingga akhir September masih sangat tinggi, dan sangat lembab. Yao Jing telah pindah dari kediaman asli orang tuanya dan pindah ke pusat penahanan di kota Haixia. Yao Jing akan melahirkan anak pertamanya di pusat penahanan. Awalnya, Stephen Lin berencana membiarkan Yao Jing melahirkan di vilanya di Fenghuang Bieyuan. Dengan sumber daya keuangannya, dia dapat memindahkan departemen kebidanan ke villa. Jing mengirim pusat kurungan terbaik di kota Haixia. Untuk Stephen Lin, anak pertama ini tidak bisa diumumkan. Meskipun Yao Jing telah menerima keberadaan Gu Feiyan, Stephen Lin di pihak Gu Feiyan tidak pernah menyebut-nyebut kehamilan Yao Jing. Ternyata Stephen Lin berencana untuk memberitahu Gu Feiyan tentang hal ini secara terus terang, tetapi pada saat itu Gu Feiyan juga sedang hamil, dan dia tidak tahu bagaimana berita itu akan memengaruhi suasana hati Gu Feiyan, jadi dia memikirkannya. Saya tidak punya pilihan selain merahasiakan masalah ini, yang berlangsung selama hampir 10 bulan. Menurut rencana Stephen Lin, setelah Gu Feiyan juga melahirkan seorang anak, dia tidak akan memberitahunya tentang Yao Jing, jadi sekarang, dia harus memastikan bahwa kelahiran Yao Jing tidak diketahui terlalu banyak orang. Untuk memastikan kerahasiaan yang cukup, Stephen Lin bahkan memesan seluruh lantai pusat kurungan seluruh lantai tidak menerima wanita hamil lainnya, hanya Yao Jing yang diterima, dan setiap perawat yang melayani Yao Jing mereka semua telah menandatangani kerahasiaan perjanjian, dan mereka dilarang keras untuk mengungkapkan informasi apapun ke dunia luar. Begitu perjanjian dilanggar, orang-orang ini akan menghadapi tuntutan besar. Tentu saja, biaya tenaga kerja orang-orang ini juga mencengangkan. Stephen Lin tinggal di pusat kurungan bersamanya pada hari dia tiba di kota Haixia bagaimanapun, hanya ada Yao Jing di seluruh lantai, dan itu tidak akan memengaruhi wanita hamil lainnya. Stephen Lin tinggal di kamar sebelah Yao Jing, tetapi dia akan segera tahu jika Yao Jing dalam masalah. Kecuali Stephen Lin dan Yao Jing, semua orang di seluruh lantai adalah staf medis. Di bawah matahari terbenam, Yao Jing duduk di kursi geladak. Stephen Lin duduk di samping Yao Jing dan membantunya mengupas buah anggur yang baru saja diangkut dari daerah Tubo. Saya tidak tahan makan anggur ini sendiri, harganya lebih dari 500 kati. Stephen Lin berkata sambil mengupas kulitnya. Yah, aku tahu kamu memperlakukanku dengan baik. Yao Jing menatap Stephen Lin dengan lembut. Inilah yang harus dilakukan. Kamu meneruskan garis keluarga-keluarga Linku. Kamu harus menanggung semua kesulitan memiliki anak. Jika aku tidak memperlakukanmu dengan baik, bukankah kamu lebih buruk dari binatang buas? Kata Stephen Lin. Akan sangat bagus jika kita bisa terus seperti ini, kata Yao Jing.
Wajah Stephen Lin sedikit membeku. Apakah dia tahu bahwa aku akan punya bayi? Yao Jing bertanya. Aku tidak tahu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Kurasa begitu, seluruh lantai ditutup, dan orang-orang tidak boleh keluar selama periode waktu ini, mungkin untuk mencegah berita bocor, kata Yao Jing datar. Aku ingin memberitahunya, tetapi tertunda karena beberapa hal, dan sekarang bukan waktunya untuk membicarakannya, kata Stephen Lin. Sebenarnya tidak ada lagi yang ingin aku minta, asalkan anakku bisa berstatus dan tidak diperlakukan seperti bajingan, kata Yao Jing. Setelah dia melahirkan anak itu, aku akan mengumumkan kalian berdua, kata Stephen Lin. Pada saat itu, kamu seharusnya dikritik oleh ribuan orang, kan? Lagi pula, semua orang memujimu terlalu tinggi sekarang, kata Yao Jing. Apakah menurutmu aku akan peduli jika dikritik oleh ribuan orang? Stephen Lin bertanya. Kamu mungkin tidak peduli, tapi kepala keluarga Lin harus peduli, Raja Naga harus peduli, Raja Suci harus peduli, dan Presiden Illuminati cabang Asia harus peduli. Kamu lebih dari sekadar manusia biasa, kata Yao Jing. Tidak masalah. Stephen Lin mengangkat bahu dan berkata, tidak peduli apa yang dunia katakan tentangku, dan tidak peduli apa dampak insiden ini pada akhirnya, aku akan memberitahu dunia bahwa kamu dan Gu Feiyan sama-sama melahirkan. Kepada anak-anak untukku. Petik 2. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Yao Jing terdiam. Jangan terlalu banyak berpikir, kamu hanya perlu merawat tubuhmu dengan baik dan melahirkan anak dengan baik. Stephen Lin mengulurkan tangan dan meraih tangan Yao Jing. Sebenarnya, bukan tidak mungkin, kata Yao Jing. Dengan cara apa? Stephen Lin bertanya. Cara untuk mencegahmu dituduh oleh ribuan orang, dan mencegahmu dari kehancuran, kata Yao Jing. Tidak mungkin. Jika hal semacam ini terjadi di Hong Kong dan Macau, itu tidak akan menjadi masalah besar. Jika itu terjadi di daratan, pasti akan dikutuk oleh semua orang. Lagi pula, daratan relatif tradisional. Lin kata Ziming. Bagaimana jika Gu Feiyan melahirkan anak kembar? Yao Jing bertanya. Kembar. Dia memeriksa, dan itu satu, bukan kembar, kata Stephen Lin. Maksudku, jika kamu mengatakan bahwa bayiku dilahirkan oleh Gu Feiyan, dan Gu Feiyan melahirkan anak kembar, maka tidak akan terjadi apa-apa. Lagi pula, keduanya hanya berjarak 1 bulan. Sudah waktunya, kata Yao Jing. Apakah kamu gila? Jadi apa yang kamu lakukan? Kamu melahirkan anak dengan sia-sia, dan kamu bahkan tidak bisa menjadi seorang ibu. Stephen Lin berkata dengan penuh semangat. Ini lebih baik daripada merusak reputasimu, kan? Kata Yao Jing. Tubuh Stephen Lin sedikit gemetar. Dia tahu bahwa metode yang disebutkan Yao Jing memang merupakan metode yang memungkinkannya untuk menghindari kutukan oleh dunia, tetapi harga dari metode ini adalah bahwa Yao Jing tidak bisa menjadi ibu dari anak itu secara langsung. Ini benar-benar kejam bagi seorang wanita, dan alasan mengapa Yao Jing bersedia melakukan ini adalah karena dia. Metode ini tidak akan berhasil. Kedua orang itu tidak mirip, dan pada akhirnya mereka akan ditemukan. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Kembar fraternal tidak mirip, kata Yao Jing. Pokoknya, jika saya mengatakan itu tidak berhasil, itu tidak akan berhasil. Jangan pikirkan hal-hal ini. Anda adalah ibu dari anak itu, dan Anda akan menjadi ibu yang jujur. Serahkan semua masalah kepada saya. Jika Anda bahkan menangani masalah ini tidak, lalu wajah apa yang harus saya pijakan di dunia ini? Stephen Lin berkata dengan cemberut. Akan lebih baik jika kamu memiliki metode lain. Jika tidak, kamu hanya dapat menggunakan metodeku, kata Yao Jing. Makan anggurmu. Stephen Lin memasukkan anggur ke mulut Yao Jing. Yao Jing tersenyum, sedikit menyandarkan tubuhnya, dan bersandar pada Stephen Lin. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, pusat kurungan menyambut tamu lain. Orang ini adalah Song Siking. Song Siking bergegas dari kota Siahai,
dan segera datang ke pusat kurungan setelah tiba di kota Haixia, lalu tinggal di seperti Stephen Lin. Karena lantai ini dikontrak oleh Stephen Lin, tidak masalah bagi Song Shiking untuk tinggal di sana. Apalagi Song Shiking juga tinggal di kamar yang sama dengan Yao Jing. Dia meminta seseorang untuk memasang tempat tidur kecil di kamar Yao Jing. Tinggal bersama Yao Jing. Jing hampir 24 jam sehari, mengurus segala sesuatu tentang Yao Jing, wanita kurungan yang melakukannya terasa sedikit mubazir. Waktu berlalu hari demi hari. Stephen Lin tidak mengisi ulang kerangkanya, dia juga tidak meninggalkan pusat kurungan. Dia menemani Yao Jing setiap hari, mengobrol dengan Yao Jing, menonton TV bersama, dan menyaksikan matahari terbit dan terbenam bersama. Hubungan keduanya yang sempat renggang akibat lama berpisah, juga kembali intens beberapa hari belakangan ini. Malam ini, Stephen Lin tiba-tiba dibangunkan oleh bel yang berbunyi. Dia melompat dari tempat tidur tiba-tiba, lalu bergegas keluar kamar dan datang ke kamar Yao Jing. Di kamar Yao Jing sudah duduk di tempat tidur. "Ketubanku sepertinya pecah," kata Yao Jing kepada Stephen Lin dengan gugup. "Shiking, biarkan dokter dan perawat datang," teriak Stephen Lin. Song Shiking mengangguk. Saat dia berjalan ke pintu, para dokter dan perawat sudah tiba di depan pintu. Dokter melakukan pemeriksaan sederhana pada Yao Jing, dan setelah memastikan bahwa cairan ketuban telah pecah, sekelompok orang mengirim Yao Jing langsung ke ruang bersalin. Stephen Lin berdiri di luar ruang bersalin, memandangi lampu di ruang bersalin, merasa lebih gugup dari sebelumnya. Dia khawatir tentang Yao Jing, dan juga khawatir tentang anak dalam kandungan Yao Jing. Lagi pula, terlalu sulit bagi Yao Jing untuk mengandung anak ini, dan tidak ada yang tahu apakah Tuhan akan melakukan sesuatu yang lain di saat-saat terakhir ini. Bab 1245. Jangan gugup. Para dokter dan perawat adalah yang paling profesional, dan peralatan medis di dalamnya juga paling canggih. Jing dan bayinya akan baik-baik saja. Song Shiking melihat Stephen Lin berjalan mondar-mandir di depan pintu ruang bersalin, dan tidak bisa membantu menghiburnya. Stephen Lin tidak berhenti, karena saat ini hanya berjalan kaki yang dapat meredakan ketegangan batinnya. Stephen Lin bersumpah demi Tuhan, dia tidak pernah segugup ini dalam hidupnya. Keringat telah membasahi pakaian Stephen Lin, dan tangan serta telapak tangan Stephen Lin juga berlumuran keringat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. 2 jam telah berlalu sejak Yao Jing memasuki ruang bersalin. Masih belum banyak pergerakan di ruang bersalin. Para perawat masuk dan keluar dari ruang bersalin dari waktu ke waktu, dan Stephen Lin pada dasarnya akan menghentikannya untuk bertanya, tetapi jawaban yang dia dapatkan tetap sama. Meskipun cairan ketuban pecah, serviks belum banyak dibuka, jadi dia masih harus menunggu. Setelah menunggu, beberapa jam lagi berlalu. Stephen Lin merasa bahwa beberapa jam ini selama berabad-abad. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kelahiran anak pertamanya akan memakan waktu begitu lama. Saat ini, pintu ruang bersalin terbuka, dan seorang perawat keluar dari ruang bersalin dengan menggendong bayi. "Tuan Lin." Perawat memandang Stephen Lin dan berkata sambil tersenyum, "Ini laki-laki. 7 kati dan 7 tael." Stephen Lin bergegas ke perawat. "Di mana ibu?" Stephen Lin bertanya. "Ibu baik-baik saja, dia akan keluar sebentar lagi, ini, pegang bayinya," kata perawat, dan menyerahkan bayi yang dibedung di pelukannya kepada Stephen Lin. Stephen Lin merasa lega ketika mendengar bahwa ibunya baik-baik saja, dan kemudian mengambil alih bayinya. Di dalam bedong, seorang anak dengan rambut basah dan sedikit darah di wajahnya menangis keras. Melihat anak ini, Stephen Lin tidak bisa lagi menggambarkan perasaannya dengan kata-kata. Penuh cinta kebapaan mengalir dari tubuh Stephen Lin. "Tunjukkan padaku, tunjukkan ibu baptis ini." Song Shiking mendekat ke Stephen Lin, berjingkat untuk melihat ke dalam bayi yang dibedong. Matanya seperti Jing, mulutnya seperti kamu, itu benar-benar lahir dari kalian berdua,
ini seperti perpaduan kalian berdua, kata Song Shiking bersemangat. Itu pasti lahir di antara kita berdua. Stephen Lin tertawa. Pada saat ini, bangsal didorong lagi. Yao Jing didorong keluar dari bangsal. Stephen Lin segera bergegas ke sisi Yao Jing. Digerobak, wajah Yao Jing pucat dan rambutnya acak-acakan. Di mana bayinya? Yao Jing bertanya dengan lemah. Bayinya ada di sini, menangis dengan keras, sangat sehat, dan terlihat sangat mirip denganmu. Terima kasih atas kerja kerasmu, Jing Jing. Stephen Lin berkata dengan penuh semangat. Tunjukkan padaku, kata Yao Jing. Stephen Lin buru-buru membuka bungkusnya sedikit, dan menempatkan anak itu di samping kepala Yao Jing. Yao Jing menoleh untuk melihat anak itu, dan berkata, ini sangat jelek. Petik 2. Bayi yang baru lahir seperti ini, alangkah baiknya jika mereka dewasa nanti. Kata Stephen Lin. Letakkan bayinya di sini dulu, dan perawat akan membawanya untuk mandi nanti. Dokter keluar dari ruang bersalin dan berkata sambil tersenyum. Oke, terima kasih dokter. Stephen Lin berterima kasih dengan cepat. Inilah yang harus kita lakukan, Tuan Lin, selamat atas putra Anda yang berharga. Kata dokter. Terima kasih banyak. Stephen Lin berterima kasih padanya, dan memandangi anak di pelukannya dengan gembira. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Kelompok itu dengan cepat kembali ke kamar Yao Jing. Yao Jing berbaring di tempat tidur untuk memulihkan kekuatannya, sementara anak itu digendong oleh perawat untuk mandi. Stephen Lin duduk di samping ranjang rumah sakit, meraih tangan Yao Jing, dan terus mengucapkan terima kasih. Lihat dirimu sekarang, kamu tidak terlihat seperti Raja Suci. Yao Jing membelai kepala Stephen Lin dan berkata, Raja Suci macam apa aku di depanmu? Aku hanya laki-lakimu dan ayah dari anakmu, kata Stephen Lin. Yao Jing meletakkan tangannya di wajah Stephen Lin dan mengelusnya dengan lembut. Dengan bayi seperti itu, kupikir itu sangat berharga dalam hidupku, kata Yao Jing. Mana cukup satu, tenang, aku akan punya anak kedua dan ketiga di masa depan. Lebih baik melahirkan 4, 5, 6, 7 atau 8 bayi, itu akan menyenangkan. Anak nakal berteriak di belakang pantatku Bu, aku merasa senang, kata Song Shiking sambil tersenyum. Apa 5, 6, 7, 8 bayi, menurutmu aku babi? Yao Jing berkata dengan marah. Perlu memiliki lebih banyak anak, kata Stephen Lin. Aku tidak ingin yang kedua sekarang. Yao Jing menggelengkan kepalanya. Stephen Lin tersenyum dan berhenti menyebut anak kedua. Saat itu, seorang dokter datang ke pintu. Tuan Lin, tolong keluar, kata dokter. Stephen Lin bangkit dan berjalan ke pintu, dan bertanya, ada apa? Tuan Lin, tolong ikuti saya ke sini. Dokter berjalan ke samping sambil berbicara. Stephen Lin sedikit mengernyit, samar-samar menyadari bahwa sesuatu sepertinya telah terjadi. Tidak lama kemudian, dokter membawa Stephen Lin ke ruangan kecil itu. Tuan Lin, ketika perawat kami baru saja memandikan bayi Anda, tangan bayi Anda patah, kata dokter dengan suara berat. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kamu begitu ceroboh? Di mana anakku? Stephen Lin meraih kerah dokter dengan penuh semangat. Tuan Lin, jangan bersemangat. Bukan karena perawat kami ceroboh. Dia hanya menggerakkan tangan bayi Anda sedikit, dan tangan bayi Anda patah. Kami telah mengirim dokter ortopedi dari rumah sakit kota untuk datang sekarang. Saya akan ke sana dalam 5 menit, Tuan Lin. Menurut pengalaman saya selama bertahun-tahun, bayi Anda harus menderita tulang rapuh, jika tidak, bahkan bayi yang baru lahir tidak akan dapat mematahkan tulang hanya dengan memindahkannya dengan santai. Kata dokter, bawa aku untuk melihat anakku segera. Kata Stephen Lin, saya akan mengantar Anda ke sana, tapi tolong kendalikan emosi Anda. Kata dokter, cepat. Stephen Lin melepaskan tangannya. Dokter berbalik dan berjalan keluar ruangan, dan membawa Stephen Lin ke bangsal.
Bangsal dipenuhi dengan tangisan anak-anak, dan beberapa perawat mengelilingi tempat tidur, terlihat bingung. Stephen Lin bergegas ke tempat tidur dan menatap anak di tempat tidur. Itu adalah anaknya dan Yao Jing yang terbaring di tempat tidur, tetapi pada saat ini, tangan anak itu bengkok dengan aneh dan sepertinya patah. Hati Stephen Lin hancur dalam sekejap. Ini anak yang baru lahir, dan tulangnya patah. Bagi seorang anak, betapa sulitnya itu. Mata Stephen Lin tiba-tiba memerah. Tuan Lin, saya benar-benar tidak menggunakan kekuatan apapun. Saya hanya mengangkat tangannya sedikit, dan tangannya patah. Seorang perawat di sebelahnya menjelaskan dengan gugup. Stephen Lin menoleh untuk melihat pihak lain, dengan niat membunuh di matanya. Jika hasil pemeriksaan dokter nanti adalah anakku tidak memiliki tulang rapuh, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Stephen Lin berkata dengan gigi terkatup. Tuan Lin, perawat di sini semuanya adalah veteran berpengalaman. Ada ribuan bahkan puluhan ribu anak yang telah dirawat oleh mereka. Tidak mungkin kesalahan sebesar itu terjadi, kata dokter. Stephen Lin mengabaikan dokter itu. Dia mengulurkan tangan dan dengan hati-hati memeluk bayi yang menangis itu. Bayinya baik-baik saja, ayah ada di sini, dokter akan datang sebentar lagi, jangan menangis. Anak itu masih menangis, dan air mata Stephen Lin akhirnya mengalir tak terkendali. Untuk pertama kalinya, dia merasa tidak berdaya tentang satu hal. Meskipun dia adalah Raja Suci dan memiliki kekayaan bersih triliunan, tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa melindungi anak-anaknya. Sungguh menyedihkan. Saat itu, pintu bangsal terbuka. Seorang dokter masuk melalui pintu. Tuan Lin, dokter ortopedi kami telah datang, biarkan dia memeriksa bayinya, kata dokter kandungan. Stephen Lin menatap dokter ortopedi itu. Tuan Lin, berikan anak itu kepadaku, aku perlu memeriksakan fisiknya sekarang juga. Kata dokter ortopedi itu. Tolong. Stephen Lin menyerahkan anak itu ke pihak lain. Dokter ortopedi memeluk anak itu, berbalik dan segera keluar dari bangsal. Stephen Lin buru-buru mengikuti di belakang pihak lain, tetapi pada akhirnya dia hanya bisa mengikuti pihak lain ke pintu laboratorium. Stephen Lin dengan cemas berjalan mondar-mandir di depan pintu. Sekitar setengah jam kemudian, Song Siking menemukan Stephen Lin. Jingjing memintaku untuk datang dan bertanya apa yang kamu lakukan. Kenapa kamu tidak kembali begitu lama, dan bayinya? Bukankah kamu bilang kamu pergi mandi? Bukankah kamu juga mandi? Lama. Song Siking bertanya. Sesuatu terjadi, bayinya ada di dalam sekarang, kata Stephen Lin. Status, ada apa? Song Siking bertanya dengan gugup. Tunggu hasilnya. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, dan tidak berniat mengatakan apa-apa lagi, karena hasil pemeriksaannya belum keluar. Sekitar 10 menit kemudian, mantan dokter ortopedi itu keluar dari bagian pemeriksaan. Tuan Lin, melalui pemeriksaan kami terhadap bayi tersebut memang menderita tulang rapuh, dan tulangnya jauh lebih lemah dari orang biasa, sehingga ia patah dengan sedikit sentuhan, kata dokter dengan wajah serius. Stephen Lin mundur selangkah tak terkendali seolah disambar petir. Penyakit tulang rapuh. Song Siking juga tertegun. Juga, apakah masih ada pengobatan? Stephen Lin bertanya. Ini adalah penyakit genetik, dan tidak ada obatnya. Pertumbuhan pasien akan sangat terpengaruh oleh penyakit ini, dan mereka tidak bisa lepas dari nasib patah tulang yang sering terjadi selama proses pertumbuhan. Dapat dikatakan bahwa ini buruk untuk anak-anak, bahkan derajatnya melebihi kanker. Kata dokter, apakah benar-benar tidak mungkin? Teknologi medis dunia sangat maju, tidak mungkin. Stephen Lin berkata dengan penuh semangat. Menurut saya, tidak ada obat untuk penyakit ini di masyarakat saat ini. Saya telah menghubungkan tulang bayi untuk sementara, tetapi di masa depan, bayi itu ditakdirkan untuk menjadi manusia kaca, tidak dapat melakukan pekerjaan fisik selama sisa hidupnya. Dan tidak bisa disentuh oleh orang lain. Sentuh, kata dokter.
Aku akan bertemu anakku, kata Stephen Lin. Baik, silakan ikut saya, kata dokter, memimpin Stephen Lin ke laboratorium, sementara Song Shiking diblokir dari pintu. Ketika datang ke bagian pemeriksaan, Stephen Lin melihat anaknya di salah satu ruang pemeriksaan. Saat ini, bayi sudah berhenti menangis, dan tangannya yang belum dewasa terbungkus perban, yang membuat orang merasa sangat tertekan. Tuan Lin, mungkin akan ada terobosan dalam teknologi medis di masa depan, dan penyakit tulang rapuh dapat disembuhkan, dan selama anak terlindungi dengan baik, dia dapat menjalani kehidupan yang relatif baik. Tuan Lin, saya akan keluar dulu. Ada apa? Aku, kata dokter, berbalik dan berjalan keluar dari bangsal. Stephen Lin menyandarkan tangannya di sisi tempat tidur, menatap anaknya sendiri yang sudah tertidur, air mata akhirnya jatuh tak terkendali. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.